Pemirsa, seorang ibu rumah tangga membunuh suaminya. Ia bersekongkol dengan sang selingkuhan. Pada Kamis 22 Juni 2023, seorang warga desa Lawatuwe, Kecamatan Poliang Utara, Bombana, Sulawesi Tenggara, berinisial Eka mendatangi rumah Sabir yang merupakan tetangganya sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Karena menurut Ika, sudah beberapa hari Sabir tidak datang ke kebunnya. Namun Ika merasa heran ketika tiba di rumah tersebut. Rumah itu tampak sepi dan gelap. Tak satu pun lampu di rumah itu dinyalakan. Ika lalu coba memanggil Sabir, si empunya rumah. Namun tak ada jawaban maupun pergerakan dari dalam rumah. Ika yang merasa curiga lalu mencoba ke arah samping rumah untuk memeriksa pintu samping yang ternyata tidak dikunci. Ketika mengintip ke dalam, Ika mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat. Semakin penasaran, Ika perlahan masuk ke dalam seiring bau yang tak sedap semakin tajam. Di dalam kamar, bau itu semakin kuat mengusik indera penciuman Ika. Di sana, tidak ada Sabir. Di kamar itu hanya ada sebuah kasur yang digulung dan ditali dengan sebuah kain. Namun, Ika meyakini dari dalam gulungan kasur itulah bau menyengat itu berasal. Ika yang tak berani memeriksa sendiri, kemudian keluar rumah untuk memanggil beberapa orang tetangga lainnya agar bersama-sama memeriksa kembali ke rumah Sabir. Dan benar saja, ketika mereka memeriksa dan meraba bagian dalam gulungan kasur itu, mereka merasakan seperti menyentuh sesuatu yang mirip dengan jari manusia. Saat itu juga, salah seorang warga bergegas melaporkan penemuan tersebut kepada kepolisian setempat yang segera datang memeriksa. Polisi bersama warga lantas bersama-sama membuka gulungan kasur itu dan menemukan Sabir, pria berusia 32 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai petani tersebut, sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan banyak luka akibat sajam di tubuhnya. Sabir telah menikahi seorang wanita bernama Raja Ema pada tahun 2015 lalu. Dari pernikahan tersebut, mereka telah memiliki 3 orang anak yang juga tinggal bersama mereka. Saat peristiwa itu terjadi, Emma dan 3 anak mereka sedang berada di rumah orang tua Emma yang berada di kampung lain. Petugas yang meyakini kematian Sabir merupakan ulah seseorang atau merupakan pembunuhan segera melakukan olah TKP sekaligus meminta keterangan beberapa saksi. Tidak ada yang janggal ketika polisi bertanya pada para warga atau tetangga sekitar yang mengenal dan mengetahui keseharian Sabir. Menurut mereka, pria itu seorang pekerja keras yang selama ini dikenal baik pada istri dan anak-anaknya. Tetapi, ketika polisi meminta keterangan dan memeriksa ponsel serta rekening bank milik istrinya, tabir itu perlahan mulai terkuak. Dari pemeriksaan jejak digital dan rekening bank milik Emma, diketahui fakta bahwa istri Sabir tersebut ternyata rutin berkomunikasi dengan seorang pria bernama Abdul Latif, berusia 26 tahun, baik via telepon maupun chat WA. Bahkan, diketahui pula Emma kerap mentransfer sejumlah uang ke rekening Abdul Latif. Dari penemuan tersebut, tim gabungan dari Polres Bombana yang dipimpin langsung AKP Nur Sultan kembali ke TKP dan mencari barang bukti yang ada di sekitar lokasi kejadian. Begitupun dengan saksi-saksi yang mengetahui keseharian dari sosok Emma, istri Sabir. Dari hasil penyelidikan, tim penyidik akhirnya menyimpulkan bahwa fokus penyelidikan dialihkan pada sosok pria bernama Abdul Latif. Pada Sabtu 24 Juni 2023, tim yang dipimpin AKP Nur Sultan berhasil melakukan penangkapan terhadap Abdul Latif dan juga Raja Emma, istri almarhum Sabir. Dari hasil interogasi terhadap Abdul Latif, akhirnya terkuak fakta-fakta mengejutkan terkait pembunuhan terhadap Sabir. Ternyata, diketahui bahwa Emma dan Latif dulunya sempat berpacaran ketika masih sama-sama nyantri di sebuah pesantren di Kabupaten Kolaka. Namun, hubungan tersebut kandas karena Latif pergi merantau, yang kemudian Emma memutuskan menikah dengan Sabir pada tahun 2015. Sayangnya, keharmonisan pernikahan tersebut
mulai goyah setelah 6 tahun usia pernikahan mereka. Tepatnya ketika pada 2021, Emma secara tak sengaja kembali menemukan Latif di sosial media Facebook. Yang awalnya hanya bertukar pesan, kemudian berlanjut dengan janjian ketemuan yang mereka lakukan di Kabupaten Bombana untuk melepas rindu. Hingga akhirnya berubah menjadi perselingkuhan meskipun Emma telah bersuami dengan 3 orang anak. Sabir sebagai suami pun akhirnya mengetahui perselingkuhan istrinya tersebut. Namun, ia masih berusaha mengalah demi keutuhan keluarga. Kemarahan Sabir memuncak ketika dirinya tahu ternyata istrinya juga sering mengirimkan uang hasil jerih payah Sabir untuk pria selingkuhan si istri. Sabir yang tak terima si istri berani membiayai selingkuhannya, kemudian mulai membatasi keuangan pada istrinya. Karena Sabir sering membatasi jatah uang itulah yang menjadi awal mula timbulnya persekongkolan antara Emma dengan Latif untuk menghabisi Sabir, suami sah Emma. Seringnya terlibat pertengkaran dengan Sabir, kemudian membuat Emma membujuk ketiga anaknya untuk meninggalkan suaminya seorang diri di rumah itu. Emma bersama anak-anaknya kemudian tinggal di rumah orang tuanya di salah satu desa di kecamatan yang sama. Terhitung sudah 10 hari, istri dan anak-anaknya meninggalkan rumah sebelum Sabir ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Dalam hubungan terlarang tersebut, Emma juga kerap curhat pada Latif tentang kekesalannya pada suaminya yang membatasi jatah keuangannya. Pada awal Juni 2023, Emma sempat menantang Latif untuk menghabisi suaminya. Namun awalnya Latif menolak untuk melakukan itu. Tapi meskipun awalnya menolak di Bologo, Abdul Latif akhirnya datang menemui Emma di rumah orang tuanya pada Selasa 13 Juni sekitar pukul 4 pagi. Saat itu, Emma bertanya pada Latif, "Kau tidak berani kah bunuh Benu?" Bukan saya tidak berani, tapi waktu saya ke sana, dia sudah bangun. Jawab Latif pada Emma. Intinya, percobaan pertama gagal. Setelah pertemuan tersebut, Abdul Latif pulang menuju rumahnya di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Bombana, Sulawesi Tenggara. Dalam perjalanan, Emma mengirimkan chat WA kepada Latif yang menyebutkan bahwa sang suami telah memergoki aksi Latif saat mendatangi rumah Sabir tadi. "Pas kau pulang keluar dari rumah, ada Benu di bawah pohon kelapa, dan lihat kau sambil memvideo," ujar Emma dalam pesan WA itu. Jelaskah mukaku di video? Tanya Latif yang kemudian dibalas oleh Emma yang mengatakan bahwa wajah Latif terekam dengan jelas dalam video tersebut. Setelah saling berkirim pesan, Latif lalu melanjutkan perjalanan untuk pulang dan tidur. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 7 malam, Abdul Latif meminjam motor milik seorang temannya yang berinisial AO. Sekitar pukul 11 malam, ia kemudian berangkat menuju ke desa Lawatue, Kecamatan Poleyang Utara Bombana, yang merupakan desa tempat tinggal Sabir. Pada pukul 1 dini hari di tanggal 14-nya, Latif tiba di desa tersebut, kemudian memarkir motor di kebun coklat di depan sebuah pabrik. Latif kemudian berjalan kaki menuju rumah kebun milik AS yang merupakan kakek dari Latif. Di tempat tersebut, Latif mencari parang yang rencananya akan digunakannya untuk menghabisi Sabir. Namun, ia hanya menemukan kampak di tempat tersebut. Abdul Latif kemudian mengambil kampak tersebut dan kembali berjalan kaki menuju ke rumah Sabir melalui belakang SD Lawatue. Ketika telah tiba di belakang rumah Sabir, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari di hari Rabu tanggal 14 Juni. Latif mulai memantau situasi dalam rumah Sabir dengan mengintip melalui celah pintu belakang dan pintu samping. Sekitar pukul 5 pagi, Latif mengintip lagi melalui pintu belakang. Saat itulah, ia melihat Sabir tengah menuju ke kamar mandinya. Melihat kondisi itu, Latif mempersiapkan diri. Barulah, pada saat Sabir keluar dari kamar mandi dan kembali menuju ke kamar, Latif langsung masuk melalui pintu belakang dengan pelan-pelan. Setelah memasuki rumah, Latif menuju kamar Sabir yang saat itu tampak pria itu dalam posisi membelakanginya. Sehingga dengan mudah Latif langsung mengarahkan kampak yang dipegangnya pada kepala bagian belakang Sabir.
Bersamaan dengan itu, Sabir hendak melawan dengan membalikkan badan namun segera ditendang oleh Latif hingga tersungkur. Latif lalu kembali menebas bagian punggung dengan kampak tersebut, namun Sabir masih tampak bergerak, sehingga Latif memukulnya dengan bagian belakang kampak. Setelahnya, Latif mengambil parang milik Sabir yang tergeletak di depan TV, lalu mengarahkannya pada leher Sabir hingga benar-benar tak bergerak lagi. Setelah dipastikan pria suami sah dari selingkuhannya tersebut telah benar-benar tak ada, Latif kemudian menelepon Emma tapi awalnya tak diangkat. Barulah beberapa menit kemudian, Emma balik menelepon Latif. Saat itulah, Latif mengatakan bahwa ia sudah menghabisi Sabir. Emma awalnya tak percaya. Emma bertanya pada Latif, di mana jasad suaminya berada. Latif mengatakan Sabir berada di kamarnya, namun ia melarang Emma masuk ke sana karena masih terdapat banyak ceceran darah. Latif kemudian meminta karung pada Emma yang akan digunakannya untuk membungkus jasad Sabir. Dengan karung tersebut, mereka membungkusnya bersama-sama, kemudian membersihkan darah di kamar tersebut dengan mengelapnya menggunakan kain yang ada di kamar itu. Sesudahnya, kain yang digunakan dikumpulkan di dekat karung, lalu dibungkusnya dengan tikar. Selanjutnya digulungnya dengan kasur yang ada di sana. Emma, istri Sabir itu kemudian pulang ke rumah orang tuanya dengan tenang. Sementara Latif mengambil sebuah sarung di lemari Sabir lalu menggunakannya untuk membungkus kampak dan parang, kemudian membuangnya di saluran belakang pabrik. Dia kemudian keluar melalui samping pabrik menuju motor yang diparkirnya, kemudian pulang ke Kasipute. Malam hari sekitar pukul 22.00, Latif kembali ke rumah Sabir. Rencananya, ia akan membuang jasad itu ke suatu tempat untuk menghilangkan jejak. Latif baru tiba di sana pada Kamis 15 Juni 2023 dini hari sekitar pukul 1.30 waktu setempat. Kemudian ia masuk ke rumah tersebut, membuka gulungan kasur lalu membungkusnya kembali menggunakan spray serta mengikatnya kembali menggunakan kain jilbab milik istri Sabir yang sudah disobeknya menjadi tali. Latif juga menambah pengikat dengan menggunakan sarung yang disambung dua sebagai pegangan untuk mengangkatnya nanti. Namun, karena ternyata berat, Latif tidak bisa mengangkatnya. Akhirnya, ia kembali meninggalkan rumah itu tanpa membawa jasad Sabir. Latif lalu memutuskan pulang ke Kelurahan Bambae, Kecamatan Poleyang Timur, Kabupaten Bombana. Begitulah kronologi pembunuhan terhadap Sabir, suami sah dari Emma, berdasarkan keterangan dari Abdul Latif dan Emma yang disampaikan pada petugas penyidik. Atas perbuatannya itu, Abdul Latif dan Raja Emma dikenakan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau setidaknya 20 tahun penjara. Begitulah kisah kita kali ini. Ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya, buang yang buruk-buruk jangan ditiru ya. Terima kasih waktu kalian. See you.